Sahabat, senang dapat kembali menjumpai saudara dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Rosa. Ini adalah sebuah acara untuk membicarakan isu-isu yang sedang berlangsung di tengah masyarakat dalam perspektif iman Kristen, atau membahas pokok ajaran tertentu atau perkembangan dalam dunia teologi yang bermanfaat bagi kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Dan dalam jumpa kali ini kita akan berbicara tentang gereja dalam konflik Israel dan Palestina. Dan untuk membicarakan ini telah datang di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang Pak Berti. Terima kasih Pak Arli. Terima kasih sudah mau lagi datang ke studio nih untuk ngobrol-ngobrol. Makasih sudah diundang. Banyak pemirsa yang menanti-nantikan Pak Berti ini. Ya, Pak Albertus Pati adalah pendeta GKI dengan basis di Jemaat GKI Melonus Bandung. Beliau adalah seorang yang punya perhatian atau memberi perhatian pada masalah-masalah politik, hubungan antar agama, dan karena itu untuk membahas topik ini kita punya narasumber yang tepat yang dapat memberikan kepada kita horizon untuk memahami ini dengan semakin baik. Nah Pak Berti, kita semua tahu bahwa sebutlah perang antara Israel dan Palestina kembali lagi menjadi pembicaraan, ya, kembali terjadi lagi, dan konflik ini menciptakan respons yang cukup panas di Indonesia, di negara kita. Perang cukup jauh di sana, tapi di negara kita ada respons yang cukup keras sehingga menciptakan polarisasi dalam masyarakat. Nah, menurut Pak Berti, apa yang membuat perang yang nun jauh di sana itu menimbulkan polarisasi di tengah-tengah warga bangsa kita, Pak? Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali, Pak Arli, karena memang ada sesuatu yang lucu sebetulnya. Karena sebelum peristiwa perang yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dengan Palestina itu, di Indonesia itu ada terorisme di Poso, di mana ada 4 orang jadi korban yang mati dan tidak ada respons apa-apa. Dari pemerintah juga kurang, dari masyarakat lintas agama juga kurang juga. PGW DKI memberikan respons loh. Oh, itu memang luar biasa. PGW DKI itu luar biasa. Saya salut itu. Ketuanya siapa ya? Nah, jadi memang itu kurang mendapatkan respons. Tetapi begitu ada konflik antara Israel dengan Palestina, responsnya itu luar biasa. Ya, itu yang memang membuat saya berpikir apakah kita sudah lupa dengan saudara sendiri dan kita lebih care pada orang di luar sana. Tapi oke lah. Yang membuat terjadinya polarisasi itu adalah karena memang konflik Israel-Palestina itu dianggap oleh orang-orang di Indonesia ini menjadi semacam konflik agama sebetulnya ya. Orang berpikir ini konflik seolah-olah antara Israel, Yahudi, dan Kristen melawan Islam. Itu yang diangkat di mana-mana. Sehingga ketika ada seorang pelajar di Bengkulu yang menjelek-jelekan Palestina, itu tiba-tiba Pemdanya itu, bahkan sekolahnya itu bereaksi dengan sangat berlebihan dan pelajarnya itu dipanggil, ditangkap polisi. Untung tidak dipenjara ya, karena cukup banyak reaksi juga. Ngapain yang kayak ginian, kan tidak ada undang-undangnya untuk yang orang yang menjelek-jelekan Palestina. Tapi kenapa dia sampai ditangkap polisi? Bahkan dipecat dari sekolahnya ya. Itu karena memang sekali lagi begitu berbicara tentang Palestina dianggap berbicara tentang perjuangan Islam melawan yang non-Islam. Itu juga terjadi ketika ada seorang cleaning service ya yang kerja di NTB, Lombok sana, yang juga begitu dia merespons yang kurang baik sebetulnya terhadap Palestina, itu lalu respons dari kepolisian pada saat itu memang terlalu berlebihan sehingga dia ditangkap, lalu kemudian sempat dijebloskan juga dalam penjara, tetapi sudah dilepas ya. Karena memang sekali lagi kenapa responsnya berlebihan? Karena memang dianggap yang Palestina itu yang Islam gitu ya. Orang keburu diset dalam satu pemikiran
Orang punya mindset konflik antara Israel dengan Palestina itu adalah konflik antara Yahudi dan Kristen melawan Palestina yang Islam. Padahal itu salah besar, ya. Kenapa salah? Karena Palestina itu pada dasarnya bukan cuma Islam. Ya. Orang Palestina itu ada yang agama Islam, tentu saja, ada yang Kristen, ada yang Bahai, ada yang Yahudi, bahkan ada yang Druze, ya. Jadi sebetulnya di dalam masyarakat Palestinanya sendiri itu beragam agama, sebetulnya ada agama kecil-kecil yang lainnya, kan gitu. Armenia juga ada. Oh iya. Jadi banyak sekali agama di situ, dan di antara mereka juga hidupnya cukup baik relasinya. Antar agama di sana cukup oke, sehingga antara yang Kristen dengan Islam gak ada masalah. Bahkan pernikahan antar agama, mereka yang berbeda agama juga biasa terjadi di sana. Dan no problem internal mereka. Nggak ada masalah. Itu cuman masalah di Indonesia aja. Kan gitu, dipersoalkan ada undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang melarang sebetulnya secara implisit, ya, tidak boleh ada perkawinan antar agama. Tapi kok di sana nggak soal. Misalnya seorang Yasser Arafat. Yasser Arafat itu yang menikah dengan Suhatawil, ya, istrinya. Kalau si Suha istrinya yang Kristen itu mau ke gereja, dianterin sama Yasser Arafat. Iya. Dan seorang pemimpin besar Palestina, kan gitu, ya. Dia ikutin ke gereja, dia kalau ada acara Natal juga dia hadir. Jadi di sana itu nggak ada masalah perhubungan antar agama itu, ya. Sehingga yang terjadi menciptakan polarisasi di Indonesia itu karena memang keburu konflik antara Israel dengan Palestina itu dianggap sebagai konflik antar agama. Yang Islam membela Palestina, yang Kristen rame-rame kebanyakan ya membela Israel, padahal nggak ada hubungannya, kan gitu. Di Palestina ada orang Kristen juga. Betul, kan di Palestina juga ada orang Kristennya, di Israel juga sama juga, ada orang Yahudi, ada orang ateis, ada orang Islam juga, kan? Islam juga. Kan jadi pejabat, kan? Ada orang Palestinanya juga di situ, kan gitu. Jadi memang campur baur di sini. Ini persoalan politik yang nggak ada hubungan dengan agama. Itu perebutan tanah, land di sana, yang masing-masing punya merasa paling berhak atas tanah itu. Lalu itulah terjadi persoalan politik di situ. Jadi nggak ada hubungan dengan soal-soal agama, karena agama itu nggak ada masalah di sana. Nah, kalau begitu Pak Berti, kalau di konteks aslinya itu bukan soal agama, apa yang menimbulkan persepsi bahwa perang antara Israel dan Palestina itu di negara kita ini sebagai perang agama? Apa? Dari mana persepsi ini muncul? Itu memang tidak terlepas dari gini, di Palestina itu ada dua faksi, ya, sebetulnya. Yang satu faksi Fatah, yang kita sebut sebagai PLO, ya, Palestinian Liberty Organization. Lalu yang lain adalah Hamas, yang sebetulnya militan Islam di situ. Itu dua partai besar itu. Yang PLO itu lebih nasionalis, itu semua segala macam agama juga di situ ada. Sementara yang Hamas itu lebih Islam, lebih ini. Hamas menguasai jalur Gaza, sementara yang PLO itu menguasai tepi barat Sungai Yordan, ya, West Bank itu. Dan konflik yang ada sekarang, yang muncul sekarang ini antara Israel dengan Hamas yang militan Islam, bukan dengan yang Fatah. Yang Yordan, dia yang di tepi sungai barat Sungai Yordan tuh aman-aman aja. Tetapi sekarang konflik yang ada adalah antara Israel dengan faksi Hamas yang militan Islam. Tentu saja ketika yang ini terjadi konflik seperti ini, lalu kemudian ini juga perjuangannya perjuangan politik untuk Palestina. Karena mereka hanya mengumpulkan kebetulan saja mereka di situ adalah
adalah lebih banyak orang Islamnya. Lalu di situ bukan berarti nggak ada orang Kristennya, ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Druze sekali lagi di situ. Tetapi karena Hamas dianggap sebagai partai atau faksi Islam, jadi dianggap ini perjuangan Islam. Kan gitu ya. Sehingga orang berpikir, wah ini kita mesti mendukung Palestina karena Palestina itu Islam, padahal Hamas cuma salah satu saja kan gitu ya. Lalu kemudian celakanya orang Kristen juga ikut terjebak di situ, karena Palestina Islam kita mendukung Israel yang kan Yesus orang Yahudi. Kira-kira begitu. Itu jadi ada ikatan-ikatan emosional seperti itu yang membuat di sini jadi konfliknya nggak ada urusan kita, cara respons kita jadi nggak beres sebetulnya. Karena sekali lagi pengetahuan kita tentang konflik Israel dengan Palestina itu terlalu sedikit dan kita sudah kebawa emosional. Karena sekali lagi kita ikatan-ikatan yang kita buat sendiri sebetulnya, ikatan-ikatan imajiner yang kita buat sendiri. Begitu kira-kira. Ya, tapi kan itu nggak mungkin muncul kalau tidak ada sebutlah sumbernya. Apakah memang kelompok Hamas sebutlah misalnya itu memang secara bersengaja mengkampanyekan secara internasional seolah-olah ini perang agama begitu? Itu tidak terelakkan, tetapi jangan lupa bahwa Hamas itu adalah satu kelompok yang bahkan oleh orang negara-negara Arab sendiri menganggap itu sebagai teroris. Oleh negara-negara Arab. Negara Arab sendiri, bahkan Arab Saudi, mufti besarnya mengatakan tidak boleh memerangi Israel dan Hamas itu teroris. Jadi Hamas itu tidak terlalu disukai oleh bangsa Arab sendiri. Kenapa? Itu juga persoalan politik juga ya. Karena Hamas itu lebih banyak didukung oleh Iran. Dan celakanya adalah sedang terjadi konflik ketegangan yang luar biasa antara negara-negara Arab dan Iran yang Syiah dengan negara-negara Arab yang mayoritas Sunni. Jadi ini sebetulnya ketegangan politik yang dihubungkan dengan persoalan keagamaan yang efeknya adalah jadi orang bicara soal keagamaan padahal ini sebetulnya pure soal politik sebetulnya. Nah, kalau ini bukan soal agama, lalu apa yang menyebabkan konflik antara Israel dan Palestina kalau begitu, Pak? Nah, konflik antara Israel dan Palestina ini kalau kita mau lihat itu memang jauh sekali, bisa kita lihat jauh karena memang konflik ini terjadi terutama karena perebutan tanah. Perebutan tanah. Klaim atas tanah itu yang sekarang ada di situ. Ini milik siapa? Ini pertanyaan itu saja. Sementara Palestina merasa bahwa ini adalah milik dari Palestina, Israel itu merasa bahwa ini adalah milik Israel. Nah, kontra-klaim seperti inilah yang membuat terjadi konflik besar-besaran. Tetapi di balik klaim-klaim ini juga ada persoalan agama di situ. Ada juga di dalamnya. Ada persoalan politik yang luar biasa yang nanti saya akan uraikan juga. Di situ juga ada persoalan soal persenjataan juga, ekonomi ya ke dalam rangka penjualan senjata. Jadi ini sebetulnya complicated sekali ini persoalan-persoalan yang ada sekarang ini yang memang mestinya bisa diangkat. Misalnya kalau dilihat dirunut dari Alkitab misalnya, itu sebetulnya Abraham ketika memasuki tanah yang disebut yang dijanjikan oleh Tuhan itu bukan tanah kosong. Tetapi ada penduduk-penduduk situ dengan berbagai suku-suku yang ada di situ. Jadi sebenarnya ketika Israel datang itu sudah ada penduduk suku-suku yang lain. Ya. Nah, bagaimanakah kemudian perjalanannya setelah informasi berikut ini?
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlian Sarosa, pemandu percakapan kita yang berbicara tentang gereja dalam konflik Israel dan Palestina bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Pak Beri, tadi di ujung segmen pertama saya memotong ketika Bapak mulai menjelaskan bahwa dari perspektif Alkitab, ketika Israel memasuki tanah terjanji itu bukan tanah kosong. Ya. Sudah ada penduduk. Gimana selanjutnya, Pak? Ya, jadi ketika Israel memasuki tanah itu sudah ada penduduknya, itu penduduk berbagai suku bangsa yang ada di situ. Lalu kemudian misalnya mulai dari Abraham, lalu dia berusaha membeli tanah di situ untuk memperluasnya karena peternakannya makin hari makin besar dengan segala macamnya itu. Terjadi asimilasi dengan masyarakat di sekitar situ juga. Tetapi di dalam sejarahnya itu tanah di sekitar situ yang katanya bagi banyak orang Kristen itu adalah tanah perjanjian dan juga bagi orang Israel itu tanah perjanjian, itu nggak selalu dikuasai oleh yang namanya orang Israel. Karena kadang-kadang dia dikuasai tanah itu oleh Mesir ketika Mesir berkuasa. Dia pernah dikuasai oleh Persia ketika Persia berkuasa. Pernah dikuasai oleh Yunani ketika Yunani pada saat itu berkuasa. Pernah dikuasai juga oleh Israel sendiri ketika waktu itu dikuasa, terutama Israel diperintah oleh Daud maupun Salomo, dan kerajaannya itu luar biasa besar, termasuk tanah-tanah yang di rebutan sekarang. Jadi sebetulnya yang namanya tanah Palestina itu tanah yang memang kadang-kadang dikuasai oleh Israel, kadang dikuasai oleh Mesir, kadang dikuasai oleh Palestinanya sendiri, kadang dikuasai oleh Yunani. Jadi itu terjadi gonta-ganti kepemilikan sebetulnya. Dan jangan lupa sebelumnya Israel kan dianggap bagian dari Palestina, kan gitu ya. Jadi oleh karena itu tanah nggak pernah jadi milik satu kelompok saja. Satu bangsa saja. Itu pernah gonta-ganti seperti itu. Nah, kalau kita balik kemudian pada masa tahun 1917-an itu tiba-tiba tanah itu melalui deklarasi Balfour, seorang menteri luar negeri dari Inggris, itu mengatakan kita akan mendirikan State of Israel di sana, untuk menampung orang-orang Israel ini dikatakan di tanahnya Palestina. Jadi sekali lagi ketika orang Israel masuk ke situ pada tahun 1917 ketika ada deklarasi Balfour itu tanahnya juga udah banyak orang Palestina, kurang lebih sekitar 500,000 orang Palestina di situ. Negara Yahudi belum ada, ya, negara Israel itu belum ada. Tapi waktu itu adalah kenapa yang namanya Balfour itu berusaha untuk meletakkan Israel di situ? Itu karena mereka melihat ini orang Israel ini selalu ditindas terus-menerus di Eropa, ya. Sehingga atas gerakan yang dilakukan oleh yang namanya seorang pendiri State of Yahudi itu, ya, Zionism, namanya Theodor Herzl, itu dia mengusulkan kita harus membangun negara sendiri, State of Israel di tanah Palestina, ya. Sebetulnya itu orang Theodor Herzl itu seorang yang dibesarkan atau lahir dari Hongaria,
dari Eropa Timur. Jadi penindasan-penindasan yang terjadi terhadap orang Yahudi pada masa itu lebih banyak dialami oleh orang Yahudi yang ada di Eropa Timur. Jadi ketika Theodor Herzl itu mengusulkan untuk mendirikan State of Yahudi Israel itu sebetulnya tidak mendapatkan dukungan dari orang Yahudi di Eropa Barat. Karena mereka yang menghadapi tekanan-tekanan itu kebanyakan Yahudi yang di Eropa Timur. Yang di Eropa Barat orang kaya-kaya semuanya, fine aja, nggak ada masalah. Punya status sosial yang lumayan baik. Betul, sehingga memang itu gerakan orang Yahudi yang ada di Eropa Timur sebetulnya. Tetapi akhirnya memang gerakan ini bisa diterima, tapi pada saat itu yang dipikirkan adalah di mana kita mau bangun State of Israel itu. Ada yang usulkan kalau bisa di Argentina, gitu. Ada yang usulkan, oh enggak, kalau gitu kita bangunnya di Kenya aja. Bahkan ada yang Ethiopia, Uganda dan sebagainya. Tetapi di dalam satu konferensi orang Yahudi di Basel, itu lalu berpikir bahwa enggak, kita harus karena sejarah kita harus bangunnya di Palestina. Sehingga akhirnya memang mereka berusaha membangun itu di Palestina. Jadi sekali lagi itu sebetulnya gerakan orang Yahudi yang ada di Eropa Timur yang belum mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi Eropa Barat. Yang kedua juga sebetulnya gerakannya Theodor Herzl ini adalah gerakan kaum sekuler. Sementara kelompok-kelompok keagamaan Yahudi itu tidak terlalu mendukung sebetulnya. Kelompok keagamaan Yahudi tidak mendukung. Kenapa? Karena mereka begini berpikir. Kalau kita ngomong tentang yang namanya Kanaan atau Zion, oke, kita tahu semuanya Zion, tapi Zion itu di mana? Bagi Theodor Herzl, udahlah agama nggak usah ngomong, kita bangun Zion itu di tanah Palestina. Jelas kan gitu. Tetapi bagi ada penafsiran dari kelompok-kelompok keagamaan Yahudi yang lain, yang namanya Sion itu atau Yerusalem itu adalah atau tanah Kanaan termasuk dan sebagainya, tanah perjanjian, boleh disebutkan itu adalah tempat di mana kami berpijak. Gitu. Jadi kalau kita berpijak di Jerman, itu dia. Itulah tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kami. Mau kalau mereka yang berpijak di Amerika Serikat, inilah tanah perjanjian itu. Dimanapun pokoknya. Iya, kan gitu. Ini promised land yang Tuhan sediakan. Jadi ada penafsiran seperti itu terhadap promised land itu, terhadap Yerusalem baru atau terhadap Sion. Tetapi bagi Herzl udahlah, nggak usah ini. Sekarang State of Israel itu adanya di Palestina. Jadi sebetulnya ada pertentangan di antara kelompok-kelompok dari orang-orang Yahudi sendiri. Lalu bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan sendiri terjadi perpecahan juga, ya. Ada mereka yang mendukung karena ada beberapa hal. Pertama adalah soal kemanusiaan. Orang Yahudi dikejar-kejar, apalagi puncaknya setelah terjadi pembunuhan 6 juta orang Yahudi oleh Hitler itu. Sehingga lah kita demi kemanusiaan, orang Yahudi jangan sampai dipersekusi terus-menerus, disiksa dan sebagainya. Buatlah satu negara untuk dia. Lalu kemudian yang kedua adalah kan ada yang faktor teologis, teologi eskaton. Orang Kristen terutama yang konservatif fundamentalis berpikir bahwa kalau orang Yahudi ini sudah kembali ke tanah Palestina, Israel, setelah itu mereka kembali semua di situ, lalu muncullah yang namanya eskatologi, eskaton, di mana Tuhan Yesus akan datang kembali. Kira-kira gitu. Itu teologi yang mereka ciptakan. Jadi mereka itu mendukung sekali gerakan itu. Dan Anda tahu bahwa pembangunan negara Yahudi itu banyak mendapatkan dukungan dari negara-negara Kristen di Eropa maupun di Amerika Serikat, dan terutama juga mendapatkan bantuan dari negara Jerman. Kenapa? Karena Jerman merasa merasa berdosa, pernah menindas dan membunuh orang Yahudi sampai 6 juta, sehingga bantuan terbesar sebetulnya dari Jerman. Bayar utang. Amerika Serikat juga membantu banyak, sehingga Israel itu meskipun dia waktu itu negara yang baru, dia cepat sekali berkembang dan bertumbuh, ya. Oleh karena ada faktor kemanusiaan, oleh karena ada faktor merasa berdosa, tetapi juga oleh karena ada faktor teologi eskaton itu, ya. Dan teologi inilah sebetulnya salah satu
alasan yang membuat begitu banyak orang Kristen pada saat ini, terutama mereka yang konservatif ya, itu mendukung Israel tanpa reserve gitu ya. Pokoknya apapun yang dilakukan Israel itulah yang benar. Kan gitu. Mereka mau lakukan apapun terhadap Palestina, pokoknya itu benar. Jadi merasa bahwa Israel itu adalah sebuah kebenaran dan Palestina dianggap tidak ada di dalam teologi seperti ini. Palestina nggak ada karena itu adalah tanah-tanah kosong yang Tuhan memang sudah janjikan dan Tuhan sudah sediakan bagi bangsa Israel. Ini persoalan-persoalan besar di sini yang terjadi. Karena sebetulnya di kalangan orang Yahudi sendiri tidak setuju. Martin Buber misalnya, seorang filsuf Yahudi, atau Hannah Arendt misalnya, itu mereka nggak setuju dengan itu. Karena kenapa? Waktu mereka pergi ke tanah Palestina itu untuk melihat, karena Theodor Herzl mengatakan ini kosong, daerah kosong. Ternyata begitu sampai di sana, dia lihat begitu banyak sebetulnya orang-orang Palestina di sana. Sehingga Martin Buber maupun yang namanya para teolog-teolog lain, termasuk Hannah Arendt, mengatakan katanya nggak ada orang, tetapi ternyata ada kurang lebih 500 juta orang Palestina di situ. Di situ. Iya. Oleh karena itu orang seperti Martin Buber atau Hannah Arendt itu menolak untuk mendukung negara Israel yang itu baru. Karena memang itu efeknya adalah mengusir orang-orang Palestina yang ada di situ ya. Okay. Dan itulah sebabnya memang terjadi perebutan karena apa? Karena kemudian datanglah orang-orang dari dari Eropa Timur, dari Eropa dengan segala macam datang memenuhi tanah itu sehingga Israel membutuhkan tanah yang lebih lagi sehingga ketika Israel itu memerdekakan dirinya, kemudian dia diserang oleh 5 negara tahun 48. Dan pada saat itu dia menang perang, dia mendapatkan tanah lebih juga. Karena gitu. Sebagai tanah rampasan perang. Tanah rampasan perang ya. Itu dia mendapatkan tanah lebih dan sebagainya. Dan itu efeknya adalah mengakibatkan permusuhan antara orang Arab yang pada saat itu mendukung Palestina dengan Israel melawan hampir seluruh negara-negara Arab itu. Tetapi Israel sendiri didukung oleh negara-negara Eropa Barat yang pada saat itu sangat merasa berpikir berhutang nyawa terhadap orang Yahudi maupun juga karena mereka rasa kemanusiaan, tetapi juga karena ada teologi eskaton itu tadi. Nah, Pak Berti, ini kan apakah ketika Israel memulai negara baru itu berarti di daerah tanah yang diperebutkan itu belum ada sebuah bangsa yang eksis di situ, tapi ada orang begitu, orang atau bangsa? Waktu itu ada orang-orang Palestina ada di situ dan pada saat itu daerah situ dikuasai oleh salah satu khilafah Islam. Sebetulnya. Okay. Jadi tetapi karena pada saat itu ada kekuatan dari Inggris yang sangat menguasai daerah situ, kolonialisme Inggris, ketika itu tentu saja Balfour itu sebagai orang yang sangat menguasai daerah situ, dia kemudian sudah menyerahkan tanah ini sajalah untuk Israel. Jadi pematokan tanah mana yang negara Israel itu adalah sebenarnya kesepakatan mereka yang ikut membantu gitu, orang-orang dari mana? Terutama dari Inggris, Balfour itu, lalu kemudian ditopang oleh Jerman, ditopang oleh Amerika Serikat dengan segala macam, terutama ditopang oleh kelompok konservatif yang punya lobby yang cukup kuat di negara-negara ini. Sehingga efeknya adalah bantuan terhadap Israel luar biasa besar, ya. Jadi memang sekali lagi, betapapun kita merasakan adanya semacam keprihatinan karena Israel mengalami banyak sekali penderitaan karena dikejar-kejar sepanjang hidupnya, tetapi celakanya adalah ketika dia memasuki tanah Palestina, dia sendiri juga ikut mengejar orang Palestina, sehingga memang muncul pertanyaan besar di kalangan Palestina, termasuk orang-orang Kristen Palestina. Kalau memang Israel ini betul-betul dikuasai oleh spirit Yudaisme, agama Yahudi yang penuh dengan cinta, kasih dan keadilan, kenapa justru yang terjadi adalah mereka ikut menindas orang-orang Palestina?
Tetapi pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena sekali lagi yang masuk ke sana, yang orang Yahudi yang masuk ke sana adalah dikuasai oleh spirit Zionisme yang lebih dikuasai oleh sekuler, kelompok sekuler, bukan agama. Nah, tapi kan tadi Pak Berti mencatat tentang ada bahwa orang-orang Kristen itu berpihak kepada Israel karena dikait-kaitkan dengan tadi sejarah yang ada dalam kitab suci. Betul. Apakah ini menjadi pandangan secara umum orang-orang Kristen di dunia ini mengenai konflik antara Israel dan Palestina ini? Kita akan bicarakan setelah informasi berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Gema Kasih Indonesia. Saya Pendeta Arlius Larosa sebagai pembantu percakapan kita. Kita sedang berbincang tentang gereja dalam konflik Israel-Palestina bersama narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Inilah segmen terakhir. Pak Berti, tadi kan saya mengatakan ada sikap tertentu orang Kristen punya kayaknya lebih membela Israel. Apakah ini sikap yang umum di dunia orang Kristen ini terhadap konflik ini atau bagaimana sebenarnya? Dan bagaimana mestinya sikap orang Kristen terhadap konflik ini, Pak? Jadi pertanyaan menarik ini, Pak Arli, karena sebetulnya orang Kristen seperti saya katakan yang konservatif atau fundamentalis lah lebih tepat ya, yang justru mendukung adanya Israel di Palestina berdasarkan teologi eskaton, ya teologi nanti Tuhan akan datang kembali kalau itu sudah kumpul semua, sudah kumpul di sana semuanya. Tetapi sebetulnya banyak juga orang Kristen yang tidak mendukung, ya. Artinya gini, mereka mendukung adanya Israel di sana, tetapi mereka juga mendukung supaya hak-hak dari rakyat dan bangsa Palestina itu juga harus dibela, ya harus diperhatikan. Jadi oleh karena itu banyak orang Kristen berpikir, yang kelompok lain mengatakan kita setuju dengan orang Israel ada state di sana, nggak ada masalah. Karena toh di mana-mana juga orang Israel dikejar-kejar atas nama kemanusiaan. Tetapi kami juga ingin supaya orang Israel berdasarkan nilai-nilai Yudaisme, ya, itu juga datang ke sana juga mesti dengan prinsip keadilan di mana hak-hak dari rakyat dan bangsa Palestina itu juga dihormati. Nah, oleh karena itu banyak orang Kristen pada masa kini yang berpikir, oke, kalau begitu jalan penyelesaian yang terbaik bagi Israel dan Palestina adalah mereka seharusnya terjadi dua state. Yang boleh hidup berdampingan, saling berdamai, hidup dalam solidaritas, hak-hak rakyat Palestina itu dihormati, tapi juga rasa safe
perdamaian dari orang-orang Israel juga bisa terasa. Jadi ada keadilan untuk orang Palestina, tetapi juga ada rasa perdamaian juga untuk orang-orang Yahudi yang selama ini dikejar-kejar. Jadi dua-duanya bisa seharusnya hidup berdampingan gitu. Jadi bagi mereka, kalau kita cuma membela orang Israel hanya karena Yesus orang Yahudi, hanya karena teologi eskaton, bagaimana mungkin teologi kita itu menjadikan kita menjadi tidak manusiawi, menjadikan kita menganggap orang-orang Palestina itu tidak ada. Dan itu menjadi persoalan teologis untuk oleh orang Kristen Palestina. Oke. Karena orang Kristen Palestina berpikir ini kita berhadapan dengan orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, di mana Yesus sendiri orang Yahudi, kan gitu. Kita sendiri merasa seperti dibuang, dan mereka sendiri harus memperoleh atau menginterpretasikan sebuah teologi di mana Allah juga berpihak pada yang ditindas dan diperlakukan tidak adil. Dan mereka misalnya melihat ketika bangsa Israel itu ditindas oleh Mesir, Allah memihak bangsa Israel sebagai bangsa yang ditindas dan diperlakukan tidak adil. Tetapi ketika Israel memasuki tanah Kanaan, lalu kemudian mereka melakukan ketidakadilan dan penindasan, Allah menjaga jarak dari bangsa Israel. Kemudian Allah malah marahin bangsa Israel melalui Amos. Aku nggak suka dengan semua ibadahmu karena kamu mengubah keadilan jadi ipuh, kan gitu ya. Nah, ini yang dirasakan oleh orang-orang Palestina, terutama orang Kristen Palestina. Ini orang Yahudi sekarang memasuki tanah Palestina atau tanah perjanjian yang mereka sebut sebagai Promised Land itu, menghasilkan kami ditindas oleh orang-orang Yahudi. Dan pada saat ini Allah pasti membela kami yang ditindas, diperlakukan oleh mereka Yahudi yang merasakan sebagai umat pilihan Allah. Kami sekarang yang akan dibela oleh Tuhan. Saya jadi ingat, Pak, berarti dalam salah satu persidangan gerejawi ekumenis di Jerman, di Jerman, salah seorang pemimpin gereja dari Palestina itu menyerukan permohonan dukungan dari gereja-gereja sedunia, mendukung perjuangan mereka, karena mereka merasakan betul tadi apa yang tadi Pak Berdi sedang katakan. Nah, artinya apakah ini berarti bahwa mestinya sikap gereja atau orang-orang Kristen, terutama kita di Indonesia, terhadap konflik Palestina-Israel ini bukan memihak entah pihak mana, tapi berusaha supaya terjadi mendoakan paling tidak supaya hidup berdampingan dengan damai ini terjadi, begitu Pak Berti? Betul. Jadi artinya seharusnya sikap gereja-gereja di Indonesia itu memihak mereka yang diperlakukan tidak adil pada saat ini. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, entah dia Israel, entah yang kita sebut dia sebagai bangsa pilihan, siapapun yang melakukan ketidakadilan, kita harus mengecam ketidakadilan yang dia buat. Kita harus membela mereka yang diperlakukan tidak adil, yang pada saat ini dialami oleh orang-orang Palestina. Tetapi pada sisi lain kita bisa berpikir tentang gimana supaya orang Israel ini juga bisa eksis di situ dalam damai dengan semua orang Palestina juga dengan orang-orang Arab yang lain, kan gitu. Karena ini kan satu konflik yang luar biasa, punya efek besar dalam kehidupan umat manusia dan dunia ini, ya. Karena itu banyak sekali ikatan-ikatan emosional yang terjadi. Itulah sebabnya sebetulnya kita harus berpikir satu-satunya jalan yang terbaik bagi kedua bangsa ini adalah mendirikan dua state yang berdampingan, hidup dalam solidaritas, hidup dalam perdamaian, dan hidup dalam keadilan. Nah, apakah ini yang terakhir ini, apakah Pak mengingat konflik ini udah berkepanjangan, apakah masih yakin ini bisa terjadi? Apalagi Pak Berti kalau mengingat bahwa di Palestina sendiri kan ada dua faksi tadi, Hamas dengan Fatah. Mungkin kalau dengan Fatah yang kita kenal PLO mungkin lebih gampang terjadi dialog antara mereka dengan Israel. Bagaimana dengan kelompok Hamas? Apakah masih bisa akan tercipta dua negara dengan hidup berdampingan dengan damai itu? Saya masih punya harapan, berharap ke depan terjadi ya, supaya tidak ada terjadi penindasan dan ketidakadilan. Meskipun pada sisi lain saya juga harus mengatakan harapan saya makin lama makin mengecil
Parli. Kenapa? Karena memang ada perubahan geopolitik yang luar biasa besar di Timur Tengah ini. Kelompok Arab yang tadinya sangat mendukung gerakan Palestina itu, kemudian dalam rangka itu mereka memerangi Israel, itu sekarang sudah berbalik mendukung Israel dan mereka sudah mengabaikan bangsa-bangsa isu Arab sendiri. Palestina. Betul. Kenapa mereka dari yang tadinya memerangi Israel, musuh terhadap Israel dan membela Palestina, sekarang justru dekat dengan Israel, lalu kemudian melupakan isu Palestina? Karena memang mereka merasa orang-orang Arab yang kebanyakan Sunni ini itu merasa ancaman terbesar itu bukan dari Israel, tetapi justru dari Iran yang Syiah. Ini konflik Syiah dengan Sunni ini luar biasa di sana menajam. Sehingga karena ketakutan mereka terhadap Iran, ya, ancaman Syiah dari Iran, maka mereka lebih bersandar pada Israel yang punya kekuatan militernya yang mereka yakin mampu mengimbangi Iran. Sehingga sekarang dalam rangka perubahan geopolitik di sana, orang-orang Arab di sana, negara-negara Arab di sana lebih bersandar kepada Israel daripada mereka untuk melawan Iran, daripada mereka memikirkan kepentingan Palestina. Efeknya apa? Efeknya isu Palestina itu terlupakan sama sekali, Parli. Mereka nggak pusing lagi dengan isu-isu Palestina. Karena yang kedua adalah gini, karena Israel itu salah satu negara yang paling makmur di dunia, ya, juga punya banyak sekali penemuan-penemuan yang muncul juga dari Israel. Orang-orang negara-negara Arab termasuk Indonesia sebetulnya. Indonesia punya hubungan dagang juga dengan Israel dan Indonesia menikmati sekitar 176 juta dolar. Melalui via ketiga ya? Keuntungan, betul. Jadi Indonesia ketika di dalam konteks perdagangan dengan Israel, Indonesia untung 176 juta dolar loh. Jadi meskipun belum ada hubungan diplomatik. Ya. Tetapi di dalam konteks begitu, negara-negara Arab juga menikmati keuntungan-keuntungan ekonomi juga di dalam relasinya dengan Israel. Sedangkan dengan Palestina kan nggak ada keuntungan. Mereka mesti keluarin duit. Kan gitu. Oleh karena itulah, apalagi mereka juga mesti dalam rangka ini ngapain membela Palestina sementara mereka sendiri sedang berpikir ada ancaman baru dari Iran, gitu ya. Jadi ini semakin nyata bahwa isu konflik Palestina Israel itu bukan isu agama. Bukan. Ini perubahan geopolitik mengakibatkan juga perubahan para pihak nih, posisi para pihak. Nah, kalau begitu Pak Berti, bagaimana semestinya langkah yang terbaik yang perlu dilakukan oleh pemerintah kita Indonesia dalam rangka berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik Israel Palestina ini? Saya sebenarnya sudah mengatakan beberapa kali ya, baik ketika diwawancarai oleh berbagai wartawan di beberapa koran juga, saya katakan sebaiknya Indonesia membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, kenapa? Karena begini, ketika negara Burma ya menindas etnik yang Islam itu yang di Burma itu. Itu kan negara Indonesia tetap punya hubungan dengan Burma untuk membantu kelompok Rohingya, ya, yang sebagian besar Islam, kan gitu. Dia nggak memutuskan hubungan dengan Burma, tetapi dia punya hubungan dengan Burma, dengan begitu dia bisa membantu Rohingya. Menurut saya, kalau kita nggak punya hubungan dengan Israel, kita nggak akan bisa ngomong pada Israel untuk terhadap hak-hak rakyat Palestina. Kalau kita mau sungguh-sungguh membantu rakyat Palestina, satu-satunya jalan dan satu-satunya cara adalah kita harus punya relasi yang baik dan akrab juga dengan Israel. Artinya dengan pengakuan terhadap negara Israel bukan berarti kita kemudian mengabaikan Palestina. Tetapi justru dalam rangka strategi kita untuk membela Palestina, kita punya relasi yang baik dengan Israel supaya kita bisa ngomong, ada jalan masuk dong, ya? Betul. Tolong dong Israel, perhatikanlah Palestina ini supaya bisa terjadi dua negara yang baik. Indonesia sebetulnya punya kesempatan untuk lakukan itu sebetulnya. Oleh karena itu bagi saya langkah yang paling tepat
tepat dan yang paling strategik yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Israel pada saat ini adalah ya buka hubungan diplomatik. Karena apa? Jauh lebih banyak juga keuntungannya. Tanpa hubungan diplomatik saja kita banyak sekali orang Indonesia yang sudah pergi ke Israel, kan gitu ya. Tanpa hubungan diplomatik Indonesia sudah menikmati keuntungan devisa 176 juta dolar per tahun. Kan gitu. Apalagi kalau ada hubungan diplomatik, kita bisa mendapatkan bantuan misalnya teknologi bioteknologi, pertanian, kita bisa mendapatkan kerjasama di dalam persenjataan. Kita beli senjata banyak juga dari Israel, tapi melalui pihak ketiga, dan itu jauh lebih mahal sebetulnya. Jadi sebetulnya akan lebih banyak keuntungan yang kita dapat daripada kita tidak ada hubungan apapun dengan Israel. Terutama ini yang ingin saya garis bawahi, karena konflik antara Israel dan Palestina sekali lagi itu bukan konflik antar agama, itu konflik politik di mana kalau kita betul-betul mau membela rakyat Palestina, satu-satunya jalan kita harus punya hubungan dan relasi yang baik dengan Israel. Kalau ada yang tanya nih Pak Berti, sebagai gereja, kalau di gereja kita hendak memasukkan dalam pokok syafaat kita, apa sih yang perlu kita doakan Pak Berti? Kita doakan pertama adalah perdamaian antara Israel dengan Palestina, ya, supaya mereka bisa hidup damai, supaya mereka bisa hidup di dalam keadilan. Yang kedua yang kita doakan tentu saja rakyat Palestina yang lebih banyak sekarang mengalami ketertindasan dan ketidakadilan, ya. Mereka adalah kelompok yang sebetulnya sekarang itu lebih menjadi korban, jadi victim sebetulnya. Dan mereka lebih memerlukan perhatian sebenarnya. Betul sekali. Jadi kalau kita lihat ke sana itu memang antara orang Palestina dengan antara orang-orang yang tinggal di Israel itu perekonomiannya sangat jomplang. Kasihan. Baik Pak Berti, terima kasih atas pencerahan ini, dan ini sangat penting bagi kita, menolong kita melihat dengan lebih clear, lebih jelas apa yang terjadi dalam konflik antara Israel dan Palestina. Sebelum mengakhiri Pak Berti percakapan kita, apakah ada pesan pastoral kepada pemirsa kita berkaitan dengan pokok percakapan kita? Silakan Pak Berti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, di tengah-tengah situasi konflik Israel dan Palestina, maka pada saat seperti ini kita harus sungguh-sungguh mampu memihak dan berpihak kepada tentu saja mereka yang tertindas, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang diperlakukan tidak manusiawi. Siapapun dia, kalau ada orang Israel yang ditindas, kita harus membela. Kalau ada orang Palestina yang ditindas, kita harus membela. Oleh karena itu, orang Kristen tentu saja harus betul-betul menjadi pembela terhadap mereka yang diperlakukan tidak adil, yang mengalami dominasi dan hegemoni dari siapapun, karena kita ingin menciptakan dunia yang adil dan penuh cinta. Baik, terima kasih Pak Berti atas pencerahan yang sudah diberikan. Saya percaya ini akan menolong para pemirsa kita untuk memahami dengan semakin clear. Dan saudara, terima kasih atas kebersamaan dalam acara Gema Kasih Indonesia. Bila ada masukan-masukan, silakan dikirimkan kepada kami di nomor 0812 8188 9191. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa pada episode yang akan datang. Tuhan memberkati.